gara-gara mimpi yang berulang terus. Akhirnya aku bertekad, aku tidak bisa tinggal diam lagi. Setiap malam bayangan mereka muncul di mimpiku. Mereka memanggil dari balik kabut, dari tempat gelap dan dalam. Wajah mereka pucat, suara mereka lirih. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka meminta tolong. Dan aku tahu, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Itu panggilan. Gunung Liwung, mimpi yang menuntun. Aku mulai mempersiapkan diri. Peralatan survival, senter, tali, bekal seadanya. Aku tahu risikonya, tapi aku juga tahu aku tak bisa membiarkan teman-temanku hilang begitu saja. Pagi itu, aku kembali ke tempat terlarang itu. Tempat di mana semuanya bermula. Sumur tua yang sekarang dipenuhi rumput liar dan sunyi mematikan. Sendirian, aku menatap ke dalam kegelapan sumur. Ada keraguan, ada takut, tapi lebih besar dari itu, ada tekad. Dengan hati yang gemetar, aku mengikat tali di pinggangku dan mulai menuruni sumur. Langkah demi langkah, cahaya dari dunia atas semakin redup, sampai akhirnya gelap menyambutku. Namun ketika kakiku menyentuh tanah, aku tahu ini bukan dasar sumur biasa. Aku berada di tempat lain. Tempat yang asing, dingin, dan tak nyata. Di depanku terbentang hamparan hutan yang seolah hidup. Langitnya kelabu, kabut bergulung, dan di kejauhan sebuah gunung menjulang. Gunung itu Gunung Liwung. Tapi kali ini bukan hanya nama, bukan cerita, bukan misteri. Ia nyata, bernapas, menatap balik. Dengan napas berat, aku melangkah. Aku harus menemukan mereka. Namun Gunung Liwung tak membiarkanku dengan mudah. Langkah pertama membawaku ke hutan yang seperti labirin. Aku berjalan ke kanan, kembali ke titik awal, berputar ke kiri, tetap tersesat. Pepohonan bergeser seperti hidup, menyesatkan, menjebak, menguji. Tiba-tiba telah terbuka, seolah gunung itu membaca tekadku dan memberiku jalan. Tapi jalan itu mengarah ke sungai yang aneh. Airnya merah gelap, mengalir pelan, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan samar menggapai. Aku tahu itu bukan sungai biasa. Aku mengikat tali, menyeberangi perlahan, dan saat hampir sampai, sesuatu menarik kakiku dari bawah. Aku berteriak, menendang, dan berhasil lolos. Tapi tubuhku lemas, tenagaku terkuras. Tak lama kemudian, kabut kembali tebal, dan dari dalamnya, wajah-wajah yang aku kenal muncul. Munir, Heni, Haris, mereka berdiri diam, tersenyum aneh, tanpa suara. Aku hampir melangkah, tapi
mataku menangkap sesuatu. Bayangan tubuh mereka tak menyentuh tanah, dan mata mereka putih semua. Bukan mereka, itu jebakan. Aku mundur, dan bayangan itu menghilang perlahan. Gunung ini bermain-main denganku, menyeret emosiku, menguji ketegaranku. Aku terus berjalan sampai akhirnya sampai di sebuah batu besar. Dan dari balik celahnya, "Faisal, tolong!" Suara itu nyata, lemah, tapi jelas. Teman-temanku ada di balik batu itu, terjebak, lemas, tapi hidup. Dengan sisa tenaga, aku mendorong batu itu. Retakan muncul, batu terbuka, dan di dalam Munir, Heni, Haris, kotor, kurus, tapi masih bisa tersenyum. Air mata mereka jatuh bersamaan. Pelukan pertama adalah satu-satunya hal nyata yang bisa kami rasakan setelah semua kegilaan itu. Tapi belum selesai. Gunung Liwung mulai gemetar. Langit bergemuruh. Tanah retak. Kabut menggila. Kita harus lari. Aku memimpin, membawa mereka keluar lewat jalan yang sama. Tapi jalur itu berubah. Pohon-pohon bergeser. Tanah menutup. Namun, entah bagaimana, dengan satu tekad, kami terus berlari, menembus gelap, menantang maut. Dan akhirnya terlihat cahaya. Mulut sumur, gerbang pulang. Satu persatu, kami naik keluar. Dan ketika aku menarik tubuhku ke atas, sumur itu menutup sendiri, seolah tak pernah ada. Kami terbaring di tanah, menatap langit pagi yang cerah. Sunyi, hidup, lega. Gunung Liwung telah melepaskan kami. Tapi bekasnya akan terus ada. Gunung Liwung bukan hanya gunung. Ia adalah simbol dari gelap yang harus kita hadapi. Dan terkadang, untuk membawa orang kembali ke cahaya, seseorang harus berani menyusuri kegelapan sendirian. Cerita ini belum berakhir. Kami keluar hidup-hidup. Tapi sejak hari itu, sesuatu berubah. Kadang aku lihat Munir bicara sendiri. Heni bangun malam dan menatap kosong ke langit. Haris tak lagi berbicara sepatah kata pun. Dan aku masih mendengar suara itu. Gunung Liwung belum selesai denganku. Gunung Liwung akan kembali. Subscribe kalau kamu berani.